Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini yang beranggotakan saya, Hijriyati, lalu ada Syarifah dan juga ada Lasya. Di sini ingin mempresentasikan laporan simulasi rangkaian RLC di Proteus. Nah, yang pertama itu ada analisis dari analisis node. Nah, untuk yang pertama, analisis node. Pertama itu ada spesifikasi rangkaian. Yang pertama dari sumber AC. Nah, di rangkaiannya itu terdapat ada sumber kiri dengan amplitudenya 10 volt, lalu frekuensinya 50 Hz. Lalu yang di sumber yang di sebelah kanan itu amplitudenya 5 volt dan frekuensinya 100 Hz. Nah, selanjutnya ada resistor. Nah, di sini kita menggunakan 4 resistor. Resistor yang pertama yaitu 232 kilo ohm, lalu resistor yang kedua 201 kilo ohm, resistor yang ketiga 207 kilo ohm, dan resistor yang keempat yaitu 220 kilo ohm. Nah, selanjutnya itu ada induktor. Nah, di sini kita menggunakan induktor yang pertama yaitu 10 mH, lalu yang kedua itu 100 mH, yang ketiga yaitu 220 mH, dan yang keempat yaitu 50 mH. Nah, untuk yang kapasitor, di sini kita menggunakan 227 mF, lalu yang kedua yaitu 100 mF, yang ketiga yaitu 10 mF, dan yang keempat yaitu 20 mF. Nah, selanjutnya itu ada langkah analisis. Nah, karena frekuensinya tadi itu berbeda dari kedua sumber, maka untuk analisis node ini kita menggunakan prinsip superposisi. Nah, yang pertama itu ada analisis node dari frekuensi 50 Hz. Nah, pertama kita bisa mencari dulu omeganya, didapat 314,16 radian per second. Nah, lalu kita mencari impedansi induktor. Bisa dicari dengan menggunakan rumus J omega L, di mana L1 kita mendapatkan J3,14 ohm, lalu yang L2 yaitu J31,42 ohm, lalu yang L3 yaitu J sama dengan 69,1 ohm, dan yang L keempat yaitu J sama dengan 15,7 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansi kapasitor. Jadi bisa menggunakan rumus 1 per J omega C. Nah, untuk yang C1 didapat hasilnya yaitu min J 14,02 ohm. Lalu yang C2 yaitu min J sama dengan 31,8 ohm, dan yang C ketiga yaitu min J 636 ohm, dan yang C keempat yaitu min J 318 ohm. Nah, untuk node-nya, di sini ada node A yaitu antara R1, L1, dan C1. Lalu yang node B yaitu antara R2, L2, dan C2. Lalu untuk yang node C itu ada di antara R3, L3, dan C3, dan yang di node D yaitu antara R4, L4, dan C4. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sistem persamaan. Ada dari node A, bisa dilihat aja di Word-nya, lalu dapat juga untuk node B, node C, dan node D. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita bisa menggunakan aturan Cramer. Nah, didapatkan hasil VA bisa dilihat di Word, VB juga, VC, dan VD. Nah, selanjutnya tadi kan udah analisa node dari yang frekuensi 50 Hz. Nah, yang sekarang itu yang 100 Hz. Nah, pertama sama kita mencari dulu omeganya, didapat 628,32 radian per second. Lalu kita mencari impedansi induktor. Masih sama rumusnya. Di sini untuk L1 didapat J 6,28 ohm, lalu L2 J sama dengan
L2 sama dengan G 62,83 ohm, lalu L3 sama dengan G 138,23 ohm, dan L4 yaitu G sama dengan G 31,42 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansi kapasitor. Rumusnya sama seperti frekuensi sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat hasilnya untuk C1, C2, C3, dan C4. Nah, selanjutnya kita mencari sistem persamaannya. Sama seperti sebelumnya, tetapi ganti semua impedansi dan aktifkan sumber kanan Vs sama dengan 5. Nah, sama kayak tadi juga, hasilnya itu bisa menggunakan aturan Cramer. Nah, ini didapat VA, VB, VC, dan VD. Nah, selanjutnya itu hasil dari dua frekuensi sebelumnya itu kita gabung. Didapat VAT yaitu 1,49 mV sin dalam kurung 2 pi 50 T ditambah 5,822 pi 100 T minus 0,028 derajat. Nah, begitu juga dengan VB, VC, VD bisa dilihat di Word-nya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi karena frekuensinya tadi itu berbeda, jadi harus dianalisisnya itu berbeda, jadi 2. Nah, terus bisa karena tadi berbeda, itu bisa digunakan dengan metode superposisi. Terus yang ketiga itu ada impedansi tergantung frekuensi. Lalu pokoknya hasilnya itu gabungan dari dua analisis node dari frekuensi yang berbeda tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah analisis mesh. Yang pertama, identifikasi mesh. Mesh pertama, loop melalui R1, L1, dan C1. Mesh kedua, loop melalui R2, L2, dan C2. Mesh ketiga, loop melalui R3, L3, dan C3. Mesh keempat, loop melalui R4, L4, dan C4. Hitung impedansi untuk 50 Hz loop atau loop kiri. Omega 1 sama dengan 2 pi kali 50 sama dengan 314,16 radian per second. Lalu kita menghitung impedansi induktor dengan rumus J omega L sama dengan, untuk L1 mendapatkan hasil J 3,142 ohm. Untuk L2 mendapatkan J 31,416 ohm. Untuk mencari impedansi kapasitor, kita menggunakan rumus 1 per J omega C. Dan didapatkan C1 minus J 14,3 ohm dan C2 mendapatkan minus J 31,83 ohm. Hitung impedansi untuk 100 Hz loop atau loop kanan. Omega 2-nya mendapatkan hasil 628,32 radian per second. Dan selanjutnya menghitung impedansi induktor. Sama seperti sebelumnya rumusnya. Dan L3 mendapatkan nilai J 138,23 ohm. L4 mendapatkan J 31,416 ohm. Untuk menghitung impedansi kapasitor sama rumusnya seperti sebelumnya. C3 mendapatkan minus J 159,15 ohm. C4 mendapatkan minus J 732,34 ohm. Selanjutnya persamaan mesh. Mesh 1 atau yang sebelah kiri, VAC1 sama dengan dalam kurung R1 ditambah ZL1 ditambah ZC1 dikalikan dengan I1 ditambah R2 ZL2 ditambah ZC2 dikalikan I1 ditambah I2. Mesh 2 atau kanan, VAC2 sama dengan dalam kurung R3 ditambah ZL3 ditambah ZC3 dikalikan dengan I2
ditambah R4 ditambah ZL4 ditambah ZC4 dikalikan dengan 1 I2 ditambah I4. Substitusikan nilai. Mes kiri. R1 ditambah ZL1 ditambah ZC1 sama dengan 232 ditambah J 3,142 dikurangin J 14,3 sama dengan 232 dikurangin J 10,888. R2 ditambah ZL2 ditambah ZC2 mendapatkan hasil 201 dikurangin J 0,414. Selanjutnya mes kanan. R3 ditambah ZL3 ditambah ZC3 mendapatkan hasil 207 kurang J 20,92. Selanjutnya R4 ditambah ZL4 ditambah ZC4 sama dengan 272 dikurangi J 924. Persamaan akhir yaitu dalam kurung 434 dikurangi J 11,3 dikurangin 201 kurangi J 0,414 sama dengan 10. Minus 272 dikurangin J 691,724 ditambah 479 minus 712,844 sama dengan 5. Kesimpulan dari perhitungan mes yaitu persamaan mes untuk rangkaian dengan dua sumber AC disusun berdasarkan hukum Kirchhoff, tegangan KVL, dan impedansi kompleks komponen RL dan C pada frekuensi masing-masing sumber. Berikut adalah impedansi komponen yang bisa dihitung, yang bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan superposisi, di mana tadi alternator 1 atau kiri itu amplitudonya 10 volt, frekuensinya 50 Hz. Alternator 2 kanan amplitudonya 5 volt, frekuensinya 100 Hz. Di sini loop 1 atau kiri sumbernya VAC1 sama dengan 10 V frekuensi 50 Hz. Di sini ada komponen-komponennya. R1, L1, C1, R2, L2, C2 di sini bisa dilihat saja. Lalu ada loop kanan sumbernya FAC2 sama dengan 5V frekuensi 100 Hz. Di sini bisa dilihat komponen-komponennya sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita akan menghitung impedansi kompleks total tiap loop, di mana di sini ada impedansi loop 1 yaitu Z1 sama dengan R1 plus ZL1 plus ZC1 yang hasilnya adalah 2000. Ini bisa 200. dilihat saja hasilnya. Sama seperti ini juga, Z2 sama dengan R2 plus ZL2 plus ZC2 bisa dilihat hasilnya segini. Lalu di sini ada impedansi loop 2 sama seperti sebelumnya dan caranya pun sama, lalu hasilnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita susun persamaan mes, di mana mes 1 tuh FAC1 aktif, maka FAC2-nya akan open circuit. Di sini ada 10 sama dengan Z1 kali arus 1 ditambah Z2 dikali arus 1 dikurang arus 2. Di sini bisa dilihat hasilnya ini adalah persamaan A. Lalu yang kedua di sini ada mes 2 di mana jika FAC2 aktif maka FAC1 akan open circuit.
Di sini bisa dilihat ada persamaan B. Selanjutnya kita selesaikan persamaan A dan B, di mana 433.000 dikurang J 11.302, I1 dikurang 20.000 dikurang J 0,14, I2 sama dengan 10. Lalu di bawahnya hasil yang ini, karena kenapa ini 5? Karena tadi ininya 5 volt, jadi di sini bisa ditulis 5. Lalu di sini ada hasil dari perhitungan I1 sama dengan 48,31 mu A kurang dari minus 0,068 derajat. Lalu di sini ada I2-nya sama dengan 22,73 mu A kurang dari plus 0,0038 derajat. Selanjutnya kita akan gabungkan dengan superposisi. Karena frekuensinya beda-beda, maka bentuk akhir arusnya adalah seperti ini ya, bisa dilihat. Lalu di sini ada kesimpulannya. Pada simulasi Proteus yang ditampilkan terdapat ada dua sumber AC, yaitu FAC1 10 volt di mana frekuensinya 50 Hz yang berada di sisi kiri, dan FA2C 5 volt 100 Hz yang berada di sisi kanan. Masing-masing menggerakkan loop rangkaian RLC yang berbeda. Saat hanya FAC1 yang aktif, maka FAC2 dianggap open circuit. Dalam kondisi ini, arus pada loop kiri dihitung menggunakan metode mesh dan menghasilkan arus sebesar 48,31 mu ampere dengan sudut fasa min 0,068 derajat. Sebaliknya, ketika FAC2 diaktifkan, maka FAC1 dinonaktifkan atau dianggap juga sebagai open circuit. Arus pada loop kanan sebesar 22,73 mu A dengan sudut fasa plus 0,038 derajat. Ketika kedua sudut AC dinyalakan secara bersamaan, terjadi superposisi antara dua sinyal sinusoidal berbeda frekuensi. Hal ini akan menghasilkan bentuk gelombang gabungan yang ditampilkan pada layar osiloskop. Jalur tampilan pertama menunjukkan sinyal 50 Hz dari FAC1, sedangkan jalur tampilan ketiga memberikan sinyal 100 Hz dari FAC2. Sementara itu, jalur tampilan keempat menampilkan bentuk hasil gelombang gabungan dari kedua superposisi. Gelombang-gelombang ini disesuaikan dengan hasil perhitungan sebelumnya, yaitu yang ini sama seperti ini ya, seperti yang ini. Bentuk gelombang tersebut merupakan ciri khas dari penjumlahan dua sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Dengan demikian, hasil simulasi mendukung teori superposisi dan sesuai dengan hasil analisis secara perhitungan. Izin masuk kembali. Tadi kan rangkaiannya kita hubungkan dengan osiloskop. Nah, osiloskop ini bisa menggambarkan gelombang. Sudah dijelaskan juga, tadi itu sumbernya itu terdapat dua, yaitu di sumber kiri dan sumber kanan. Nah, untuk osiloskop yang sendiri itu memiliki 4 channel, yaitu A, B, C, D, di mana channel A ini mencerminkan sumber kanan frekuensi 100 Hz 5 volt. Nah, untuk channel B itu sesuai dengan sumber kiri, yaitu 50 Hz 10 volt. Nah, untuk channel C ini terlihat sebagai hasil interferensi dari dua gelombang. Bentuknya kompleks, menunjukkan gabungan 50 Hz dan 100 Hz. Ini gelombang C ini juga, channel C maksudnya menampilkan efek superposisi dua frekuensi. Nah, untuk channel D itu menunjukkan respons gabungan sumber kanan dan pengaruh induktor atau kapasitor. Saya kira cukup di sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.